tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Qala Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Roma Hurmuzi gampang lah. Mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet. Ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. Seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil. Rawinya dobit. Tidak pernah lupa. Apalagi kuat. Thiqah bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal. Adil. Lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan. Kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, muqata', mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyong ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar. Sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000. Diseleksi dengan metode ilmu mustalah hadis. Hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berjasa betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Ada lagi. Wah. Yang berjasa besar untuk umat Islam, terutama orang awam, termasuk saya ini awam. Tapi saya kalau nggak awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali niku setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik. Ngajar mawon di Masjid Madinah. Lah muridnya itu Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan santri Rembang ada yang menjadi pendiri. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Ash'ari, orang Mu'tazilah, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya nggak masuk, nggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah berpendapat Allah tidak menciptakan syar. Kalau kita Ahlussunnah bacanya min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi contoh siapa? Manusia sendiri. Lama-lama ini kalau dilepas Mu'tazilah kebabrasan ini.
Maka Imam Abul Hasan Asy'ari istikharah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, keluar dari madhab Mu'tazilah, dirikan madhabmu sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pidato di Masjid Basrah menyatakan keluar Mu'tazilah, mendirikan madhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya, kalau bertele-tele kalau saya terangkan 2 tahun nggak selesai nih. Ringkasnya madhab Asy'ari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Ini sangat manfaat untuk orang awam. Pulau orang awam pulau. Kalau orang yang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, wah itu mau ikut asyir mau enggak terserah itu sih. Kita nih enggak tahu bahwa Allah punya sifat 20 kalau bukan Imam Asy'ari. Paham boten? Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Betul gak sampean? Saya baca Quran emang Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Nah sing mimpin tahlil oleh berkatan udah lumayan, udah sudut separuh. Tapi penting, berkat itu penting. Berkat itu rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya itu rajin cari berkat. Kalau pulang dari acara tahlilan atau maulid Nabi, dapat berkat, dimakan oleh anaknya 5, laki-laki semua 5 itu. Alhamdulillah. Anak 5 ini ya lumayan lah, gak bodoh-bodoh amat. Kalau Fathul Mu'in bisa lah, kalau Alfiyah Fathul Mu'in bisa. Yang pertama Kiai Ja'far, sudah wafat. Yang ketiga Mustafa Aqil, mantunya Mbah Mun. Sekarang Ketua Dewan Syariah P3. Yang ketiga Ahsin. Yang keempat Ni'amillah Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, ya lumayan lah, daripada sepi lah, lumayan. Itu di bang sepi lah. Saya pikir Masya Allah, nyun sewu. Tidak semua orang kiai, anaknya lumayan semua, enggak semua. Tapi ayah saya itu muridnya Mbah Khalil. Muridnya Mbah Khalil Harun. Mbahnya Gusmus. Di sini Hatam Alfiyah. Setelah di sini Hatam Alfiyah, pindah ke Lirboyo. Makanya saya harus datang haul di Rembang ini. Ayah saya iso moco alfiyah, iso ngaji alfiyah, hasil mondok datang Rembang. Nah kalau mboten mondok Rembang, kalau namung Lirboyo mawon kali Kerapyak. Pun 5 anak ini lumayan semua. Kenapa ya? Oh, ketemu. Karena dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan gaji. Anak yang dikasih hasil proyek. Anak yang dikasih makan apa? Aspal atau apalah, Masya Allah. Ternyata yang dikasih makan berkat lumayan semua. Alhamdulillah. Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Wong Salwangsul tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nggak ada di Qurannya tuh. Wonten batan. Innallaha wujud. Wonten batan. Orang sejawa orang tahu baca Quran orang sejawa. Wonten batan ning ayat Quran innallaha wujud. Wonten batan. Sami'un basir wonten. Bikulli syai'in alim wonten. Al-Qur'an Qadir wonten, Qudrah, ilmu, hayah, hayyul qayyum wonten. Tapi Allah ada, tidak ada di Quran. Masya Allah. Coba, kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu sifat Allah wujud mboten. Saya itu, kalau bukan kan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memberanikan diri lah. Menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal, sifat ning Qur'ane gak ono. Karena Imam Asy'ari setelah merenung, mendalami, memahami, tafakuh lah, tadabbur. Sesungguhnya
kita ini tidak ada. Kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Anda paham murah ya? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Yang adakan siapa? Yang ada. Yang ada sedurunge lafal ada itu ada sudah